Selamat malam, Dokter Mira. Halo, Halo, selamat Dok. malam. Iya, selamat malam. Mas, seger banget nih, Dok. Hari Jumat ya, Dok ya. Soalnya Dok ya udahan ya, Dok. Iya, udah mau weekend. Iya. Dokter gimana kabarnya, Dokter Mira? Kesibukannya, Dok, juga, Dok. Apa, Dok? Ya, puji Tuhan sehat-sehat ya, kesibukannya seperti biasalah sehari-hari kerja di rumah sakit, periksa pasien. Oh, periksa pasien. Hari ini ada praktek, Dok, hari ini. Atau besok mungkin masih ada jadwal di Sabtu dan Minggu. Oh enggak, kalau hari Minggu enggak, kalau kita di rumah sakit cuman kayak Senin sampai hari Sabtu aja sih, kan rumah sakit pemerintah. Oh, baik. Berarti kesibukannya saat ini tetap berpraktek dan sambil mengurus rumah ya, Dok ya. Sepertinya, Dok ya. Sebagai Ibu, ya sebagai emak-emak ya, ya. oh, mama iya, iya. Sama dok kita dok kalau gitu dok. Nah, dokter malam hari ini kita temanya menarik banget nih dok, gangguan psikotik. Yang saya sendiri juga sebenarnya nggak terlalu paham ya dok ya gangguan psikotik itu yang bagaimana. Barangkali dokter Mm-mm. Mira bisa kasih pengantar dulu nih dok buat kita-kita nih dok. Kira-kira gangguan psikotik itu lingkup di kesehatan mental yang gimana dan pengertian dan gejala dan sebagainya dok untuk singkatnya dok. Oke, jadi singkat aja ya, sebenarnya gangguan psikotik itu merupakan satu gangguan jiwa, gangguan mental yang termasuk gangguan mental yang cukup berat gitu. Kenapa dibilang cukup berat? Karena pada gangguan psikotik itu terdapat hendaya. Hendaya itu ketidakmampuan membedakan yang nyata dan yang tidak nyata, antara yang nyata atau yang hayalan gitu. Oke. Nah, jadi biasanya tanda pasti dari gangguan psikotik itu ada yang namanya gangguan persepsi. Gangguan persepsi itu kayak gimana sih, Sandra? Yaitu adanya halusinasi. Halusinasi itu macam-macam ya. Kan mungkin selama ini orang taunya halu, orang pikirnya halu itu kan yang kayak berfantasi, berhayal Iya. gitu kan. Padahal sebenarnya definisi halusinasi itu bukan kayak gitu, Sandra. Jadi Oke. halusinasi itu adanya jadi apa namanya? Adanya suatu stimulus di dalam persepsi kita, tapi sebenarnya nggak ada gitu. Contohnya nih ya, contohnya yang paling sederhana aja halusinasi auditorik gitu kan. Halusinasi auditorik itu halusinasi di pendengaran kita. Jadi Oke. kayak ada suara yang berbisik-bisik, tapi sebenarnya nggak ada orangnya gitu. Cuman dia merasa seperti ada yang bisik-bisik. Itu namanya halusinasi auditorik. Nah, karena persepsi itu kan, gangguan persepsi itu kan berarti dari panca indera ya. Nah, panca indera kan, kita panca inderanya ada 5. Jadi bisa Ya. halusinasi auditorik, halusinasi penglihatan atau visual, penciuman, pengecapan, sama halusinasi kayak kinestetik. Jadi kayak ada, misalnya nih, kalau misalnya yang kayak sentuhan itu taktil gitu, halusinasi taktil kayak misalnya ada yang merambat, dia ngerasa ada yang merambat di kulitnya. Nah, itu sebenarnya namanya halusinasi. Jadi mungkin selama ini persepsinya orang tentang halusinasi itu salah ya. Kan halusinasi dipikirnya halu-halu gitu kan. Padahal Beda sebenarnya ya dok ya. halusinasi itu adalah halusinasi itu seperti itu definisinya sebenarnya. Nah, selain selain halusinasi, tanda pasti dari psikotik itu adanya waham, gangguan isi pikir namanya waham atau delusi gitu. Oke. Waham itu waham itu definisinya itu adalah suatu apa namanya? Keyakinan yang diyakini oleh penderitanya tapi sebenarnya itu tidak sesuai dengan realita. Jadi kayak contoh-contoh mudahnya adalah waham, misalnya waham curiga lah, waham kejar atau waham curiga ya. Jadi dia tuh ngerasa seperti ada yang ingin menyakiti dirinya. Dia selalu curiga sama orang. Jadi dia yakin ada orang yang mau jahat sama dirinya. Padahal udah dikasih bukti-bukti kalau misalnya keyakinannya dia tuh salah, tapi dia tetap yakin sama pemikirannya. Nah, itu namanya waham atau delusi. Gitu. Jadi itu adalah tanda pasti dari gangguan psikotik, adanya waham dan atau halusinasi. Gitu. Berarti yang kita kira selama ini halu itu bukan halusinasi ya dok ya. Halu itu Bukan, seperti halu itu saya halu jadi artis gitu ya dok ya. Itu namanya halu ya dok ya kalau itu dok ya. bukan. Kalau Bukan kalau juga ya itu dok. ada juga. Nah itu juga yang kayak misalnya dirinya, misalnya penderitanya bilang, saya yakin nih kalau saya diri saya ini artis, oh, atau saya Oh nih gitu. pejabat besar, padahal sebenarnya dia bukan siapa-siapa atau Oke. rakyat biasa gitu. Nah itu namanya waham atau waham Ya. kebesar. Kalau kita bilang dalam istilah psikiatri itu adanya namanya waham kebesaran atau megalomania gitu. Megalomania. Nah, Oke. iya, Oke. jadi itu lebih ke gangguan waham, bukan halu. Kalau halu itu ya seperti tadi saya bilang, adanya suatu, jadi kayak ada stimulasi, padahal sebenarnya nggak ada gitu. Oke. Halusinasi ya dok ya. Berarti memang ada real ya dok ya. Halusinasi itu seperti ada yang bisik-bisik auditori tadi ya dok ya. Memang ada ya. Iya, auditori atau visual, misalnya melihat bayangan-bayangan atau kayak sesuatu yang nggak ada, tapi dia kayak di visualnya dia ada gitu, yang sederhananya. Dok.
Itu teman-teman di notit ya. Kalau misalnya halu dan halusinasi itu berbeda. Ini saya mulai jawab pertanyaannya dok ya. Nah, Boleh. ini ada pertanyaan dari Kak Armando Luis dok. Apakah Mm-mm. skizofrenia, apakah pasti psikotik? Oh, oke. Jadi ini masuk lagi ke macam-macam gangguan psikotik ya. Jadi Mm-mm. gangguan psikotik itu ada yang namanya gangguan psikotik schizofren, ada yang Oke. namanya gangguan bipolar, itu juga bisa menjadi disertai dengan gangguan psikotik gitu. Jadi kalau misalnya schizofren itu adalah gangguan psikotik atau gangguan psikotik yang paling berat itu schizofren namanya. Gitu. Oke. Jadi schizofren itu udah pasti psikotik, nggak usah di ini lagi. Jadi udah pasti psikotik kalau schizofren. Karena gejala dari untuk kita bisa menegakkan diagnosa schizofren itu kan ada kriteria diagnosanya ya Sandra ya. Salah satunya itu Mm-mm. ada gangguan isi pikir kayak si waham itu atau delusi, terus ada gangguan persepsi yang namanya halusinasi tadi gitu. Itu udah tanda pasti adanya schizofren. Selain itu juga kapan sih kita dibilang gangguan psikotik itu kan selain adanya halusinasi ada waham, dia juga ada gangguan perilaku. Gangguan perilaku itu kayak gimana misalnya Sandra, misalnya dia tiba-tiba menarik diri, jadi lebih sering mengurung diri, nggak mau berinteraksi sosial lagi, atau bisa juga yang agresif. Agresif contohnya kayak gimana? Mengamuk, hancurin barang-barang, memukul orang-orang. Nah, itu kan gangguan perilaku juga. Itu biasanya bisa terjadi di rentang usia berapa sih dok? Paling Ah, paling mudanya coba dok. Rentang usia berapa kita bisa kena resiko kena gangguan psikotik dok? sebenarnya kalau faktor resiko, maksudnya usia itu paling sering biasanya dimulai pada usia remaja ya. Usia remaja, remaja bisa remaja awal gitu juga bisa kena. Pernah kita pada pasien anak-anak juga pernah kita temuin psikotik, gejala gangguan psikotik gitu kan. Seperti tadi saya bilang, kalau misalnya psikotik itu kan bisa terjadi pada gangguan bipolar juga ya. Nah, bipolar itu bisa terjadi pada usia kanak-kanak juga gitu. Jadi kalau ditanya tentang usia, sebenarnya dari usia kanak-kanak bisa disertai gejala psikotik. Tapi paling sering kita temukan itu rata-rata pada usia remaja, remaja akhir lah sekitar usia di atas 18 gitu biasanya. Di remaja akhir ya dok ya, anak-anak juga ada. Iya. Nah, kalau misalnya nih dok, tes tes ada tes khusus nggak sih supaya kita tuh bisa terdiagnosa untuk gangguan psikotik itu dok? Tes khususnya. Tes khusus untuk menegakkan Mhm. diagnosa psikotik sih sebenarnya enggak ya, karena kalau psikotik itu jelas banget kita dari wawancara klinis, dari observasi aja kita udah bisa menegakkan diagnosa psikotik gitu. Jadi nggak perlu Oke. sampai tes karena sebenarnya kalau misalnya itu adalah diagnosa, maksudnya secara kita wawancara kan kalau misalnya untuk menegakkan diagnosa paling pertama adalah kita harus melakukan wawancara klinis ya Sandra. Jadi kalau wawancara klinis kayak Mhm. kita tanya gejala-gejalanya. Jadi kalau misalnya wawancara itu nggak cuma dari penderitanya tapi juga dari ada yang namanya auto dan dari keluarganya gitu, dari Oke. pasiennya sendiri dan dari orang sekitarnya. Jadi kita udah bisa menegakkan diagnosa kalau misalnya dari anamnesa saja sudah cukup. Oke. Ada wawancara orang sekitar juga ya dok ya, yang di Iya sekeliling pasti, pasien. nggak cuman pasiennya aja, tapi dari orang sekitarnya gitu. Tapi kira-kira gini dok, kalau misalnya nih gangguan psikotik itu sembuh, apakah bisa kambuh dok? Kalau misalnya tergantung ya, jadi psikotik itu kan Hmm. macam-macam. Ada yang namanya psikotik akut dan sementara. Nah kalau Ya. psikotik akut dan sementara, dia biasanya Oke. bisa sembuh ya. Tapi kedepannya kalau misalnya ada stresor lagi atau ada masalah lagi, dia bisa aja kambuh lagi Sandra psikotiknya. Tapi beda sama yang schizofren ya. Kalau schizofren itu kan udah gangguan jiwa yang bisa dibilang kronis ya. Jadi menetap untuk jangka waktu yang panjang. Jadi kalau misalnya schizofren itu kita nggak ada istilah kayak kambuh-kambuhan atau gimana karena mungkin bisa dibilang eksaserbasi akut kalau misalnya schizofren. Jadi kayak misalnya dia kalau misalnya kontrol minum obat teratur biasanya kan gejalanya mereda gitu. Tapi kalau misalnya dia begitu putus obat, biasanya si schizofrennya pasti kayak dia eksaserbasi akut. Jadi gejala-gejala yang beratnya itu kambuh lagi gitu. Oke, kalau gitu. Ini ada pertanyaan lanjutan nih dok, dari Kak Arman lagi nih dok. Kalau gangguan kepribadian skizotipal itu apa dok? Skizotipal dok. Bedanya sama Oh, skizofrenia apa? Dan apakah oke. Okay. kepribadian ini masuk ke gangguan psikotik? Oh, kalau misalnya gangguan kepribadian psikotipal itu lebih kayak dia itu memiliki
pola pikir yang cukup aneh gitu, bisa dibilangnya cukup aneh ya Sandra ya, karena dia lebih sering menyendiri. Terus kalau misalnya kita lihat kayak dia kok kayaknya perilakunya agak beda dengan orang-orang sekitarnya. Nah, beda kita bilang antara gangguan kepribadian skizotipal dengan gangguan skizofren, itu beda ya. Kalau skizofren itu kan ada kriteria diagnosanya, begitu juga dengan gangguan gangguan kepribadian skizotipal juga ada kriteria diagnosanya. Tapi kalau dibilang apakah gangguan kepribadian skizotipal dengan skizofrenia itu sama, itu adalah dua gangguan yang berbeda. Yang satu di kepribadiannya, yang satu di gangguan mentalnya gitu. Nah, kalau gangguan kepribadian otomatis itu kan dari interaksi antara genetik juga lingkungannya gitu yang membuat dia memiliki kepribadian kayak gitu. Contohnya sebagai mudahnya lah, kita memiliki, kan setiap orang pasti punya ciri kepribadian masing-masing ya. Ada yang ciri kepribadiannya misalnya anankastik atau perfeksionis gitu misalnya ya. Nah, begitu juga ini yang gangguan kepribadian skizotipal, dia juga memiliki suatu tipe kepribadian yang cukup ekstrim dan aneh gitu. Mungkin kalau orang pikir dia kayak aneh gitu, jadi dia lebih sering kayak menyendiri, nggak suka berinteraksi, menarik diri, lebih senang sendirian gitu. Tapi apakah dia dibilang skizofren? Belum tentu, karena untuk menegakkan diagnosa skizofren sekali lagi harus ada yang namanya hendaya dalam menilai realitas. Hendaya dalam menilai realita itu seperti apa? Ada waham dan halusinasi. Pada gangguan kepribadian skizotipal belum tentu ada itu gitu. Ada perbedaannya berarti ya dok ya, memang dok ya antara. Iya, tapi memang harus diingat orang yang memiliki gangguan kepribadian skizotipal memang berpotensi untuk jadi skizofren gitu. Oke, baik dok. Nah, gini dok, kalau misalnya nih, dokter Mira kan juga aktif isi-isi seminar juga gitu ya dok ya. Nah, ada nggak sih dok kecenderungan ya, misal orang itu kena gangguan psikotik, dia kira-kira untuk aktivitas kehidupan normalnya itu gimana dok? Oke, ini waktu dia lagi akut ya, dalam artian dia lagi mengalami gejala psikotik ya, otomatis pasti terganggu antara, maksudnya dalam aktivitasnya sehari-hari, terganggu interaksinya dengan orang lain, karena kan dia itu kayak orang yang tidak bisa bedain mana yang nyata dan mana yang tidak nyata, Sandra. Jadi biasanya kan juga, jadi kadang-kadang kan dia kayak, misalnya lah, kenapa biasanya kan gangguan psikotik ada yang dirawat inap ya? Ya. Karena apa? Karena yang tadi saya bilang kan ada gangguan perilakunya, Sandra ya, gangguan perilakunya yang kayak mengamuk gitu loh. Nah, kalau udah mengamuk kan, atau enggak, mengamuk itu kan membahayakan dirinya sendiri, juga membahayakan sekitarnya kan. Karena itu harus dirawat inap, karena kalau salah satu kegawat daruratan psikiatri itu jika dia sudah membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain gitu. Jadi otomatis ketika dia mengalami gangguan psikotik, otomatis pasti terganggu aktivitasnya, Sandra. Oh, oke. Nah, teman-teman, kalau misalnya mungkin ada yang asal self-diagnose ya, dok ya. Kayaknya saya gangguan psikotik deh. Itu kan nggak boleh ya, dok ya, memang ya, kalau kita self-diagnose ya, dok ya. Pasti kita harus berbicara dengan yang ahli. Nggak cuma dengan orang lain yang tidak ahli, nanti tersesat ya, dok ya. Kalau misalnya kita harus berbicara dengan ahlinya. Nah, kalau misalnya teman-teman nih ada yang udah mulai merasa sepertinya sering halusinasi dan sebagainya, itu alangkah baiknya memang harus segera konsultasi ya dok ya? Iya, harus. Lebih baik kalau misalnya ngerasa seperti dia kadang-kadang ada pasien yang aware ya, kayak kok dirinya beda ya sama dirinya yang dulu gitu kan. Nah, kalau misalnya udah ngerasa seperti kok diri saya sekarang ini jadi kayak gampang marah, mudah emosi, terus kayak mulai menarik diri, lebih suka sendirian, ya lebih baik kita konsultasi dengan profesional medis ya, supaya mendapatkan lebih cepat ditangani, otomatis kan hasilnya akan lebih baik ke depannya. Potensi sembuhnya bisa lebih besar ya dok ya, dan lebih cepat juga ya untuk recovery-nya ya dok ya. Ini ada pertanyaan dari kakak Tio. Kalau temperamen dan suka marah-marah dan suka tendang atau banting barang, apakah termasuk gangguan, dok? Iya, perlu kita analisa lagi lebih lanjut ya. Tapi kalau misalnya ada seperti gangguan emosi begitu, dalam artian misalnya ada suatu masalahnya kita nggak tahu nih kecil apa gede kan ya Sandra ya. Terus tiba-tiba dia respon itu kalau misalnya kita bilang kayak banting barang, nendang-nendang barang, itu kan respon emosional yang berlebihan ya. Dan tergantung juga dari usianya. Kalau misalnya usianya sudah dewasa, terus respon emosinya seperti itu, tentu itu ada suatu gangguan. Gangguannya apa? Masih perlu kita anamnesa gitu. Tetap tidak boleh self-diagnose ya dok ya. Mending bertanya pada ahlinya.
Buat teman-teman di sini yang pengen konsultasi sama dokter Mira, kalau misalnya nggak di rumah sakit, bisa juga nih pakai aplikasi Yesdoc ya dok ya. Bisa langsung face to Ya, face. Jadi teman-teman juga konsultasinya lebih jelas. Dokter Mira bisa lihat mimiknya ya dok ya. Beneran nggak sih ini? benar-benar. Beneran nggak sih ini ada gejala psikotik dan sebagainya, bisa lebih jelas juga. Untuk linknya sendiri udah aku pin ya. Kalian bisa konsultasi sama dokter Mira di st.dsdoc.com underscore slice Mira ya dok ya, pakai Y, Iya. MYRA gitu. Dokter Mira, terima kasih nih dok sharingnya buat malam hari ini dok. Sudah meluangkan waktu buat kita semua ya untuk mendukung campaign di bulan kesehatan mental ini. Dokter Mira sudah berpartisipasi bareng kami di Yesdoc Indonesia. Thank you banget ya dok ya. Buat teman-teman yang Thank you juga pengen, Sandra. iya, yang pengen banget konsultasi dengan dokter Mira, pengen tahu lebih jauh, ingat ya teman-teman, jangan self-diagnose, is not good. Jadi kita harus benar-benar bertanya pada ahlinya. Jangan curhat sembarangan. Kita nggak tahu yang kita curhatin itu beneran mengerti atau paham atau malah menjudge ya dok ya. Takutnya ntar kita malah kena Betul. mental. Iya kan? Maksudnya Benar. bener-bener bayangin aja kita udah dalam kondisi yang bingung, gelisah gitu ya. Ini diagnosanya apa dan sebagainya. Kita sharing dengan orang yang salah dan akhirnya mendapat judge kan malah gimana ya dok ya, kita malah kena mental. Kalau dengan dokter-dokter SPKJ tentunya sudah dilatih untuk mengerti ya dok ya, mendengarkan pasien, mengulik, lama-lama juga pasti pasien nyaman ya dok ya kalau bercerita juga. Iya. Gitu, barangkali dokter Mira ada pesan-pesan nih yang mau disampaikan buat teman-teman nih supaya kita tuh tetap menjaga kesehatan mental dan bisa terhindar dari gangguan psikotik dok. Oke, kalau misalnya saran saya, kalau misalnya teman-teman di sini ada yang mengalami masalah mental gitu, usahakan untuk terbuka pada orang-orang yang bisa kita percaya pertamanya ya. Jadi jangan ragu, mungkin kalau misalnya untuk pertamanya kalau curhat ke orang yang nggak dikenal mungkin sungkan atau nggak Ya. nyaman gitu ya. Tapi kan kita kan dalam hidup punya orang yang bisa kita percaya, yang kita nyaman. Mungkin langkah awalnya baiknya coba ngobrol terbuka gitu. Jangan semua masalah kita pendam sendiri. Itu poin pentingnya ya. Jadi kita kan namanya manusia makhluk sosial, nggak mungkin kita bisa Ya. selalu sendirian. Alangkah baiknya jika kita punya masalah, kita sharing sama orang yang kita percaya, gitu. Baik, terima kasih Dokter Mira pesannya. Ya, dinotit ya teman-teman ya, harus sharing dengan kalau bisa dengan orang yang tepat ya dok ya, agar tidak salah mendapat persepsi Bener. yang juga berbeda yang tidak sesuai dengan harapan kita gitu ya. Baik, Dokter Atau Mira, curhat sama psikiater lebih baik. ya lebih baik. Akan terjaga juga ya dok ya rahasianya ya dok ya, tidak akan disebar-sebarkan ya dok ya. Bener. Gitu, Ya kan jadi kita lebih ada baik. rahasia dokter pasien. Rahasia dokter dan pasien, kalau sama yang lain belum tentu ada rahasia dok gitu. Bener, bener. Oke, baik Dokter Mira, terima kasih atas waktunya ya dok ya malam hari ini. Terima Semoga kasih, next time sama-sama. kita ada kesempatan ngobrol-ngobrol lagi nih dok. Ya, amin. Ya, teman-teman kalau mau konsultasi jangan lupa di sp.dsdoc.com/dokter Mira, slice Mira, namanya pakai Y ya teman-teman ya. Oke, Dokter Mira, see you ya dok ya di lain kesempatan. See you, Semoga kita Sandra. bisa ketemu lagi. Teman-teman buat yang masih belum ikutan untuk campaign Yes Curhat, bisa komen di postingan yang sudah di-pin yang ada di uh, pos depan untuk halaman Yesdoc. Jadi kalian tinggal klik dan masukkan untuk curhatannya. Jangan lupa tag teman-temannya juga. Pengumumannya akan diumumkan minggu depan. See you ya di minggu depan. Dokter Mira, kami pamit dulu. Teman-teman kita pamit dulu. Thank you buat malam ini yang udah nonton. See you Thank teman-teman. you, teman. Bye. Bye.